sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Halo Commerce, pernah nggak sih kalian mikir buat apa pemerintah sibuk pamer kelanjutan proyek megah, makan siang gratis, dan stabilitas politik yang semu di panggung nasional kalau nyatanya mata uang kita justru makin tak berdaya? Apa yang kita saksikan belakangan ini bukan sekedar fluktuasi pasar atau nasib buruk dari dinamika global, melainkan imbas nyata dari prioritas anggaran yang dipakai secara ugal-ugalan di era pemerintahan baru ini. Rupiah yang menjadi urat nadi ekonomi kita dibiarkan babak belur sementara APBN dipaksa menampung beban janji politik yang tidak murah. Di tengah situasi krusial ini, suara-suara kritis yang mengingatkan tentang bahayanya pembengkakan utang dan rapuhnya fiskal seringkali diredam dengan narasi optimis yang manipulatif. Apakah kita sedang digiring ke jurang krisis baru, di mana ambisi politik para elit harus ditebus dengan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik leher rakyat kecil? Jebloknya nilai tukar mata uang kita pekan ini menjadi bukti nyata bahwa fundamental ekonomi kita sedang dalam ancaman serius. Jumat 5 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat resmi menembus level psikologis yang baru yang paling mengkhawatirkan sepanjang sejarah perekonomian modern di Indonesia, yaitu 18.000 per 1 USD. Merosotnya nilai tukar ini tercatat terus mengalami penurunan tajam sejak beberapa pekan terakhir. Data dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destri Darmayanti, mengonfirmasi bahwa selain karena faktor memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, tekanan berat ini juga dipicu oleh tingginya kebutuhan falas domestik untuk membayar utang luar negeri dan pengiriman dividen. Dampaknya langsung terasa nyata di lapangan. Angka inflasi pada Mei 2026 dilaporkan meroket ke angka 3,08% dari yang sebelumnya 2,42% pada April. Kenaikan ini dipicu oleh meroketnya biaya impor bahan baku, harga energi, biaya transportasi, hingga komoditas pangan pokok di pasar domestik. Perkembangan terbaru menunjukkan posisi rupiah menjadi salah satu yang paling babak belur di Asia Tenggara, di mana nilai tukar kita melemah hampir 7% dalam setahun terakhir. Kontras dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mata uang ringgitnya justru tercatat menguat 5,61%. Meskipun Bank Indonesia menyatakan telah melakukan intervensi pasar dan membatasi pembelian falas tanpa kebutuhan jelas maksimal 25.000 dolar Amerika Serikat per orang mulai 2 Juni 2026, publik tetap menuntut langkah nyata yang lebih ekstrim dari istana. Elemen sipil dan akademisi mendesak pemerintah Prabowo untuk segera mengevaluasi ulang proyek non-esensial yang membebani kas negara demi menyelamatkan daya beli masyarakat bawah. Menjaga stabilitas rupiah ini bukan lagi sekedar urusan teknis Bank Indonesia, melainkan ujian kredibilitas politik anggaran penguasa dalam melindungi hak hidup rakyatnya. Jadi pada bulan Juni kemarin rupiah itu sudah menyentuh di angka 18.000 lebih. Walaupun sekarang sudah mulai turun lagi ke 17.795. Tapi dampak ini sangat membebani masyarakat. Kenapa? Karena nih ya, kemarin presiden kita tuh Prabowo sempat bilang bahwa orang desa tidak pakai dolar. Nah, menurut saya ini tuh salah satu sentimen terbodoh yang pernah dikeluarkan bagi seorang presiden. Dampaknya apa? Pertama, bahan baku kita itu hampir 80% itu impor dari luar. Dan kalau impor dari luar itu pasti menggunakan dolar. Kan nggak mungkin kita impor dari luar itu kita pakai rupiah. Itu tuh nggak mungkin. Terus yang kedua, harga BBM. BBM ini yang paling mengguncang masyarakat. Karena Pertamax itu dari harga 12.000 langsung menjadi 16.000. Dan itu naiknya tuh sangat-sangat signifikan gitu. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai ojol ataupun mahasiswa yang naik motor dari rumah ke kampus. Nah, kenapa sih sangat bahaya? Nah, karena hal ini tuh indeks ekonomi itu benar-benar nggak mungkin 16.000 ini dipakai harian. Jadi apa? Orang pada milih beralih ke Pertalite. Dan sedangkan nggak semua motor itu cocok sama Pertalite. Udah gitu, semua Pertalite saat ini itu mulai langka dan kehabisan. Seperti contohnya di Paso itu Pertalite itu sudah habis di sana, sehingga masyarakat wajib banget ngisi Pertamax dan harga Pertamax saat ini tidaklah murah. Dan untuk kampus sendiri, untuk orang-orang yang ingin berkuliah di luar negeri, itu mungkin memiliki kenaikan biaya hidup yang lebih besar jika tidak dibiayai oleh pemerintah karena nilai tukar kita itu semakin melemah.
Dan terlebih lagi untuk kehidupan sehari-hari ya, kayak bahan baku, oli motor dan lain-lain, itu pasti semuanya sangat naik. Contohnya di harga oli aja itu dari 60.000 bisa sekarang bisa sampai 70.000 lebih. Dan itu semua sangat-sangat membebani masyarakat. Oke, menurut gue kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin faktor global ya, karena kalau misalnya ngomongin soal geopolitik dan konflik-konflik terjadi di negara luar kan kita nggak bisa kontrol gitu kan. Justru yang bisa kita kontrol adalah bagaimana sih caranya kita tuh bisa bikin kredibilitas dan reputasi dari investor asing tuh balik lagi ke rupiah gitu. Karena kalau misalnya ngomongin kayak gini, demand dolar tuh makin tinggi karena ya mereka main aman aja gitu, karena konflik banyak yang terjadi gitu. Terus kenapa kita nggak bisa berkaca ke ringgit di negara tetangga kita yang makin gede dan makin meningkat gitu, karena mereka aspek dari ekspornya dan juga kredibilitas mereka tuh jelas gitu. Menurut gue Indonesia tuh nggak tahu gitu anggaran negara tuh mau dibawa kemana, jadi kehilangan kredibilitas sebagai negara yang banyak banget investor asing di dalam negaranya, kayak gitu menurut gue. Kalau menurut saya belum tepat ya, karena kita bakal melihat salah satu program yang paling diincar banget oleh Pak Prabowo ya, yang gencar banget itu ada MBG atau makan bergizi gratis. Nah, menurut saya MBG ini penuh pro dan kontra. Di sisi pro, MBG ini menghasilkan lumayan banyak lapangan pekerjaan di mana banyak orang yang bergantung kerjaannya pada MBG, dan juga anak-anak sekolah yang uang jajannya mungkin hanya 5.000, 10.000 sehari itu bisa sangat terbantu dengan MBG. Namun kontranya, di ekonomi sekarang ini itu sangat-sangat membuang anggaran. Kenapa? Karena MBG ini menghabiskan dana sekitar miliaran gitulah per hari, dan itu semua banyak yang dikorupsi. Selain itu, program ini layak banget dievaluasi, di mana yang ngurus itu seharusnya adalah para ahli yang benar-benar ngerti gitu tentang itu, bukan pihak-pihak birokrasi yang cuma mementingkan uang mereka. Kalau diurus sama pihak birokrasi, mungkin ini hanya akan menghasilkan ladang korupsi gitu bagi mereka. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, dan mungkin kedepannya MBG ini bisa lah dievaluasi. Untuk saat ini mungkin jangan di stop dulu, tapi mungkin dievaluasi. Jelas sih menurut gue kita harus terus bersuara gitu, dan bersuara menurut gue nggak cuma satu gitu, nggak cuma statis aja, nggak cuma dari demo-demo aja, karena kan ya ada beberapa pihak yang mungkin tidak diperuntukkan untuk demo, kayak orang-orang yang lanjut usia atau perempuan-perempuan yang mungkin dari faktor keamanan dan keselamatan itu kan juga harus dipertimbangkan juga kan. Jadi menurut gue salah satu cara yang paling tepat adalah penggunaan sosial media gitu. Lo bisa aja dengan cara repost kan sekarang gampang kan, nggak perlu di Instagram story gitu, lo cuma pencet klik repost tentang soal desainer grafis di teman-teman lu atau siapa gitu, itu juga bisa membantu lo untuk berbicara dan vokal, karena menurut gue udah sangat-sangat jelas pesan dan apa yang pengen disampaikan dan apa tuntutan dari masyarakat saat ini lewat sosial media. Dan yang jelas kita harus lebih vokal, kayak gitu sih menurut gue. Dari rekor terburuk ambruknya rupiah hingga menembus angka 18.000 ini menambah daftar panjang rapuhnya fundamental ekonomi kita yang terus berulang. Hal ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menata skala prioritas anggaran dan melindungi daya beli masyarakat kecil di tengah gempuran inflasi global. Kepercayaan publik ini benar-benar dipertaruhkan, sehingga transparansi kebijakan ekonomi dan akuntabilitas fiskal menjadi hal yang tidak bisa ditawarkan lagi. Yuk tulis pendapat Commerce di kolom komentar, apakah prioritas anggaran penguasa saat ini sudah tepat, atau jangan-jangan dompet kita yang sedang dikorbankan. Karena setiap sikap kritis yang kita ambil memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa dan negara.